My favorite song first should be Terlintas by Bernadia. Saya suka lagu Yang daripada Wali Band. Pamungkas, I Love About You. Daripada Armada, Asal Kau Bahagia. Reality Club, Anything You Want. Semakin ku kejar, semakin ku jauh, tak pernah letih, terus berlari, namun Lagu Indonesia lagi-lagi bikin heboh Malaysia. Gimana enggak? Deretan musisi seperti Bernadia, Mahalini, Tulus, Nadine Amizah, sampai band-band Indonesia sekarang justru mendominasi playlist anak muda Malaysia di Spotify dan TikTok. Bahkan di banyak kafe, mall, sampai jalanan Kuala Lumpur, lagu Indonesia terdengar lebih sering diputar dibanding lagu lokal mereka sendiri. Netizen Malaysia pun mulai ramai mempertanyakan, kenapa musik Indonesia bisa terasa lebih emosional, relatable, dan begitu mudah masuk ke hati generasi muda mereka? Video ini bakal bongkar fakta mengejutkan di balik serbuan musik Indonesia yang kini benar-benar menguasai industri hiburan Malaysia. Supposedly lagu-lagu Indonesia memang the best lah. I suka sangat. Depends on Malay punya lagu, right? Sheila on Seven. Then kita ada I tak ingat nama dia, Roni Parilian, tapi lagu dia memang best. Nadi Bahasa Lama semua tu, Raisa, oh my god, Raisa best. Afgan also, Rosa. Abang yang paling Everything You Are daripada Hindia, Baskara Putra. Second one is Masa Sepi, also Bernadia. Nenekku Pahlawanku daripada Wali Band. Perunggu, Biang Lara. Cari Jodoh daripada Wali Band. Bilal Indrajaya, Dara. Saya Priyadi, Galah Bunga Matahari. And the third one, can guess from who? Lama-Lama, also from Bernadia. Aku Bukan Batu Yit daripada Wali Band. Juicy Lucy, Lampu Kuning. ST12 Puspa. David Bayu, apa ya? Deritaku. Ini lagi 420 Manggu. Indonesia favorit mahasiswa di Malaysia. Gua suka Iwan Fals, Pesawat Tempurku. Okay, I would say my favorite Indonesian singer would be Hindia. bersedih bersama-sama. Kalau tanya favorite artist from Indonesia, mungkin Feby Putri. Alasan gue suka Iwan Fals karena gue suka Bob Dylan. Gue rasa Iwan Fals itu salah satu orang yang mewakili, ya lagunya juga mirip-mirip Bob Dylan, jadi gue suka aja sih. I listen to secukupnya before it got like very mainstream, which is in 2020. Time tu dia belum famous lagi. And that's how I discover Hindia, and that's how I discover Dedi Aditya. Banyak lagi all the Indonesian singer. So from one person, he leads me to other singer in Malaysia. In Indonesia. Sebab tengok cerita Berkas Sekali Saja Aku Menangis, lagu Runtuh tu betul-betul give impact to me because it was about broken home, and yeah, that's all for me. I think Feby Putri. Fenomena menarik justru terlihat dari generasi muda Malaysia yang mulai beralih ke lagu-lagu Indonesia sebagai pilihan utama mereka. Banyak yang merasa lagu Indonesia memiliki lirik lebih dalam, nuansa lebih emosional, serta aransemen musik yang mampu membangkitkan rasa haru dan nostalgia yang kuat. Di tengah kritik terhadap lagu raya lokal yang dianggap kehilangan esensi, karya dari Indonesia dinilai lebih tulus dan menyentuh hati.
Hal ini diperkuat oleh pengaruh media sosial yang membuat lagu-lagu Indonesia mudah diakses dan viral, hingga akhirnya menjadi favorit baru di kalangan anak muda Malaysia. Kalau mungkin satu yang saya boleh share kenapa orang Malaysia suka muzik Indonesia, mungkin kerana tadi saya sebut puitis, tetapi sebenarnya message tu sebenarnya salah satu benda yang kalau personally, kalau saya sendiri, message tu lebih mudah diterima dan banyak lagu-lagu Indonesia tu yang memberi message-message yang memberi semangat hidup, yang bikin saya bangun pagi tu mau bikin sesuatu. Kerana di Malaysia tu banyak muziknya, maaf kalau ada yang menonton orang Malaysia, ada. Banyak ya, ada banyak. Tak terlalu ya, sebab saya pendengar kan, jadi dia terlalu banyak cerita tentang cinta yang mau mati terus. Banyak. Ya, kerana tidak move on. Jadi dia sudah merosakkan minda lah pada saya. Selama gue tinggal di Malaysia ini, gue sadar banget kalau banyak sekali band-band atau penyanyi Indonesia itu yang musiknya diputar di Malaysia, apalagi Kuala Lumpur. Jadi gue mau bahas inilah 5 band atau penyanyi asal Indonesia yang sangat terkenal di Malaysia, bahkan sering ngadain konser. Yang pertama adalah Dewa 19. Ini memang grup band legend asal Indonesia dan kehadirannya pun cukup digemari di Malaysia. Bahkan Dewa 19 ini tiap ngadain konser di Malaysia selalu full house. Tiket terjual habis. Lagu-lagu macam Kangen, Pupus cukup tenar di Malaysia ini. Yang kedua adalah band Noah atau Peter Pan. Ya gue akui kalau band Noah atau Peter Pan ini sering banget lagunya gue denger di kedai-kedai, bahkan di radio yang ada di Malaysia ini. Bahkan beberapa lagu Noah atau Peter Pan ini sering menjadi soundtrack di film-film drama yang ada di Malaysia. Ya memang udah terkenal dari dulu sih Peter Pan ini di Malaysia. Yang ketiga adalah penyanyi wanita yaitu Rosa. Rosa ini ya selain terkenal di Indonesia dan sering jadi juri ajang pencarian bakat seperti Indonesian Idol, dia ini juga sering banget ngadain konser di Malaysia karena lagu-lagunya sangat terkenal di Malaysia. Gak hanya itu, Rosa juga bahkan mendapatkan gelar Sri Dato dari Kerajaan Pahang karena karir bernyanyinya yang cukup cemerlang di Malaysia. Job Rosa. Yang keempat adalah ST12. Salah satu band Melayu legend asal Indonesia. Lagu-lagunya itu emang easy listening. Bahkan gue sering banget denger lagu ST12 ini diputar di pasar, kedai-kedai, bahkan restoran yang ada di Malaysia. Cuma gue nggak tahu sih kapan terakhir ST12 konser di Malaysia. Intinya band ini Fenomena ini membuktikan kalau musik bukan sekedar hiburan, tapi juga bisa memengaruhi budaya dan kebiasaan generasi muda. Kalau menurut kamu, apakah musik lokal Malaysia masih bisa bangkit bersaing? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk pembahasan viral lainnya.